bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan, karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Benar menjadi pengendali kehidupan kami di muka bumi ini. Dan Tuhan yang memberikan berkat, yang mengampuni dosa, sehingga kami hidup di bumi ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkelimpahan. Tuhan, biarlah semua itu kami mensyukurinya, sebab dengan bersyukur kami dikuatkan dan dikuatkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Keadaan dunia yang sekarang ini dengan keberadaannya, dunia ini akan lenyap dengan keberadaannya, tetapi yang mengasihi Tuhan akan hidup di hadapan Tuhan. Karena itu dunia tidak perlu kami takuti. Yang perlu kami takuti hanyalah Tuhan Yesus saja, yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dialah Allah yang kekal, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mau mendengarkan bagian firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, ini saya berikan tema hari ini kepada kita. Ya, kalau waktu itu sudah kita belajar ya, apa sih kehendak Bapa ya gitu ya. Karena di dalam Matius pasal 7 ayat 21 itu mengatakan, bukan orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, yang dimasukkan ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendakku. Itulah kata Tuhan ya. Nah, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, saya melanjutkan ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, saudara-saudara? Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, memang di dalam Yohanes 6 ayat 29 itu mengatakan, yang kuhendaki adalah mengenal Yesus Kristus, atau mengenal yang kuutus, kata Bapa. Ya, mengenal Yesus. Nah, coba kita kembali satu ayatnya sebentar. Ya, nanti ada ayat-ayat tambahan yang lain. Yohanes 6 ayat 29 dulu. Lalu lanjut kita ayat 40. Ayat 29 dan ayat 40. Kita baca sama-sama ya. Sudah ada di depan nih. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 40. 1, 2, 3. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku memberikannya pada akhir zaman. Nah, jadi yang dikehendaki oleh Bapa, ya, itu tadi jawaban dari Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga.
tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa itu? Yang pertama, mengenal Dia yang diutus. Siapakah yang diutus? Yesus Kristus. Dia diutus sebagai anak Allah. Dia diutus sebagai nabi yang memberikan firman Tuhan. Lalu siapa yang percaya kepada anak Allah, maka dibangkitkan kapan? Di akhir zaman. Ya, dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, kita nanti kalau sudah mati, kita akan bangkit lagi. Kalau kita belum mati, kita akan diubahkan di akhir zaman, tidak mengalami kematian lagi. Ya. Makanya saya katakan, ini sudah akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman ini, salah satu tandanya di akhir zaman ini, yaitu dari Matius 24 ayat yang ke-14. Apa dia dikatakan di sana? Semua orang harus mendengarkan Injil Kerajaan Allah, baru tibalah kesudahannya. Sekarang ini kita tidak lagi perlu menginjili. Tidak perlu lagi. Karena apa? Semua orang sudah mendengarkan Injil. Dari mana mereka mendengarkan Injil? Dari YouTube, dari Facebook, ya, dan macam-macam, dari media. Semua sudah mendengarkan Injil. Tidak ada lagi yang tidak mendengarkan Injil. Bayi-bayi pun sudah mendengarkan Injil. Injil itu apa? Yesus Kristus. Ada di antara sekitar kita, lingkungan kita yang tidak mendengarkan Yesus. Tidak ada lagi. Semua sudah mendengar. Ya. Berarti itu sudah digenapi. Jadi sekarang pekerjaan kita apa? Meneguhkan iman. Saudara dan saya harus belajar betul firman Tuhan supaya kita mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Makanya Yesus itu betul dia adalah nabi. Yesus itu benar dia adalah guru, tetapi dia juga adalah Tuhan. Tuhan Allah sendiri. Allah yang kita sembah, bukan Allah yang mereka sembah. Jadi apa yang membuat jadi persoalan? Persoalan kita dalam hidup ini adalah karena dosa. Semua karena dosa. Karena itu saatnya sekarang saudara-saudara, ini sudah zaman pilihan. Firman Tuhan katakan, yang berdosa biarlah berdosa, yang kudus semakin kudus. Inilah pilihan kita sekarang. Makanya zaman ini sekarang zaman pembiaran. Ya, zaman pembiaran. Biarkan saja mereka mengambil keputusan mereka sendiri. Selama masih mereka mendengarkan kebenaran, boleh dia bersama dengan kita. Tapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran, silahkan. Karena waktunya akan tiba, Tuhan akan membinasakan mereka dengan napas Tuhan sendiri. Salah satu bentuk nafas Tuhan, inilah virus corona. Jangan pelototin saya. Ya, salah satu bentuk nafas Tuhan itu, inilah corona. Jadi corona ini tidak akan selesai. 2 tahun ini pun tidak selesai. Begitu selesai corona ada virus baru. Begitu selesai virus lagi, perang dunia ketiga. Begitu perang dunia ketiga, hancur bangsa Israel, hancur juga orang Kristen. Tetapi Tuhan akan mengumpulkan lagi orang-orang kudusnya. Begitu kumpul orang-orang kudusnya, maka terjadi Harmagedon. Iblis dihukum selama 1000 tahun. Lalu setelah selesai kerajaan 1000 tahun, Tuhan menciptakan bumi baru, langit baru. Disitulah tempat kita sebenarnya dalam kekekalan. Amin. Bisa nggak bayangkan sorga? Ayo. Di sorga itu adalah tempat kekekalan. Di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan.
Di surga itu hidup kita bagaikan malaikat. Nah, di surga itu, nah, apa yang bisa kita bayangkan tentang surga? Ada enggak? Ya, saya sudah bilang, di surga itu hidup kita luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Saya mau kalau membayangkan hidup di surga itu, saudara-saudara, sangat hebat. Karena apa? Kita punya satu kehidupan yang tidak terbatas. Ya, itu yang hebatnya, tidak terbatas. Lalu apapun yang kita perkatakan terjadi. Makanya belajarlah sehari ini kita memperkatakan kebenaran, supaya nanti di sana kebenaran yang selalu kita perkatakan. Amin. Nah, itu makanya kita perlu mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Ya, itu pentingnya. Nah, itu yang dikehendaki. Coba kita baca lagi satu ayat. Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah, yaitu mengenal Dia, itu ya, mengenal Dia. Karena itu siapa yang mengenal Dia dapat menguasai diri. Siapa yang mengenal Dia dapat menyangkali diri. Siapa mengenal Dia dapat memikul salib. Siapa yang mengenal Dia, dia pasti dapat menanggulangi segala persoalan di dunia ini, ya. Filipi pasal 3 ayat 10. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara-saudara, yang kuhendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia. Makanya Paulus itu banyak sekali menulis kitab. Dia banyak menulis kitab. 1, 2, 3 Korintus dia yang tulis. Filemon dia yang nulis. Timotius dia yang menulis. Banyak yang ditulisnya. Kenapa? Dia mengenal betul pribadi Yesus. Karena itu setiap pengenalannya secara pribadi dia tuliskan dalam Alkitab. Dia tuliskan dalam satu kitab. Termasuk kitab Filemon 3 ayat 10 ini dia yang menulis. Jadi yang dikehendaki Paulus adalah mengenal Dia, mengenal kehendaknya, mengenal kebangkitannya, mengenal penderitaannya. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita berbicara penderitaan, ini pasti yang kita hindari. Tetapi sebenarnya kalau kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, penderitaan itu tidak ada artinya. Amin. Kenapa Anda seperti menderita banget? Karena Anda tidak fokus kepada Tuhan. Kenapa Anda selalu takut? Karena tidak fokus kepada Tuhan, tidak mengenal Dia secara pribadi. Jadi kalau kita menderita sedikit aja, langsung kayaknya keok. Ya, saya tadi kalau bukan karena nama Tuhan, saya sebenarnya sudah patah semangat, saudara-saudara, melihat penyakit yang ada ini. Sudah berputus asa. Tapi saya tidak pernah berputus asa. Ini hebatnya di dalam Tuhan. Ya, ini hebatnya dalam Tuhan. Oleh karena itu, sekarang ini, sekali lagi saya mau katakan, ini zaman pembiaran. Tapi bukan dibiarkan mereka begitu saja, tapi harus kita perkatakan. Harus kita perkatakan, kalau kita memenangkan dirinya, jiwanya, dia selamat. Tapi kalau tidak, mereka tidak mau, ya binasalah mereka. Kita harus biarkan itu. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah yang dikehendaki. Jadi jangan takut ya, kita menghadapi masalah. Amin. Ini saya melihat
saudara kita dari Tanjung Balai, Pak Benga, dia melihat begitu anaknya terganggu, jadi suntuk dia berpikir. Saya bilang santai aja. Amin Pak Benga. Jadi amin bilang. Iya. Jadi karena ketakutan kita lah yang membuat penyakitnya ini makin hebat. Karena ketakutan kita. Ya abaikan aja, santai aja. Ya kan? Jangan dipikirin. Kalau kita nggak mikirin lagi, maka setan pun angeknya dia. Ya, angek setan ini. Ini orang ini sudah kubikin pun masalah, sudah kubikin pun persoalan, kok nggak mikir ya? Nah, angek dia. Ya, ini harus kita tahu ya. Jadi jangan takut kalau kita menghadapi penderitaan. Sebenarnya penderitaan itu adalah menguduskan kita saja. Oke, saudara-saudara, itu yang dikehendaki Allah. Yang kedua, apa yang dikehendakinya? Galatia 1 ayat 4. Ini kedua yang dikehendaki Allah. Mari kita baca sama-sama. 1, udah. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Yang dikehendaki oleh Allah yaitu melepaskan kita dari iblis. Atau dengan kata lain, yang dikehendaki oleh Allah yaitu mengalahkan iblis. Yang dikehendaki Allah dari diri kita mengalahkan iblis. Bisa kita kalahkan iblis enggak? Bisa enggak? Iya, kok baca mantra? Halo, bisa enggak kita kalahkan iblis? Bisa. Bagaimana caranya? Banyak loh ayatnya. Salah satu ayatnya Yakobus 4 ayat 7. Nah, coba kita lihat dulu itu. Yakobus 4 itu salah satu ya. Banyak lagi ayatnya. Yang dikehendaki oleh Allah itu adalah mengalahkan iblis. Ya, supaya iblis itu keok. Seperti Yesus mengalahkan iblis. Dia mengalahkan sakit ayan karena iblis. Dia mencelikkan mata buta karena itu iblis. Dia membuat orang berjalan karena itu adalah pekerjaan iblis. Itu kita mau kalahkan. Bagaimana caranya? Ini salah satu caranya. Salah satu ya. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan mengalahkan iblis. Tapi ini saya singgung dulu. Ayo kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Berarti iblis harus dilawan. Ya. Iblis harus dilawan. Tapi kalau dosa tidak bisa dilawan. Dosa harus kita lari dari dosa itu. Tapi iblis harus dilawan. Bisa ya? Kalau ada orang yang mengajak kita berbuat dosa, pergi dari situ. Lari dari situ. Seperti Yusuf lari dalam bujuk rayuan Potifar. Dia lari. Tapi kalau iblis harus dilawan. Amin. Maka ia akan lari. Ya, jadi jangan kompromi dengan iblis. Jangan kompromi dengan dosa. Iblis harus dilawan, tapi dosa harus lari. Bisa mengerti perbedaannya? Ada orang berpacaran. Ya. Lalu dia bilang, jangan berdoa anakku,
nenek bilang itu berbahaya. Oh, nggak apa-apa mak. Saya kalau pacaran pakai bahasa roh kok. Ya kan? Pakai bahasa roh kok. Ya. Bukan roh lagi, roh kok. Ya. Nggak mungkin itu. Karena apa? Potensi untuk berbuat dosa pasti ada. Nah, itu harus lari. Karena biasanya dosa itu, ya, itu kalau dia dalam bentuk bujuk rayuan, itu harus lari. Kalau dosa itu dalam bentuk misalnya suruhan, ya, menyuruh untuk melakukannya, itu perlu penyangkalan. Ya, misalnya udah ambil aja itu uangnya itu, nggak ada orang tahu kok. Nah, itu harus disangkal. Ya, kalau itu dalam bentuk pencurian dan lain-lainnya, saudara-saudara. Nah, itu kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hawa nggak lari waktu dibujuk sama setan. Lalu pada waktu Hawa membujuk Adam nggak lari. Paling tidak, saudara-saudara, tempat lari kita itu ke firman Tuhan. Ya, itu yang paling pas. Tapi kalau tidak ke dalam firman Tuhan, lari terlebih dahulu ke tempat yang ramai, ke tempat yang terang. Itu gunanya terang. Ya, itu penting sekali. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, iblis harus dilawan, tapi dosa harus dalam bentuk lari. Ya, dalam bentuk penyangkalan. Jangan berdiam diri, jangan biarkan diri, jangan biarkan pikiran hati kita digoda, diganggu sama setan. Ya, harus kita melarikan diri. Nah, ini yang kedua. Jadi pertama tadi mengenal Yesus, mengenal Dia. Yang kedua mengalahkan iblis, itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebenarnya iblis sudah keok. Ya. Nah, coba kita lihat satu ayat lagi di dalam Lukas pasal 9 ayat 1. Nah, ini dia, saudara-saudara, perhatikan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Udah? Kita baca sama-sama. Lukas 9, 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk membunuh penyakit-penyakit. Kita diberikan apa? Tenaga dan kuasa. Sekali lagi diberikan apa? Tenaga dan kuasa. Katakan sekarang, aku diberikan Yesus tenaga dan kuasa. Aku diberikan Yesus tenaga dan kuasa. Ingat itu, jangan dilupakan. Ya kan? Untuk apa tenaga dan kuasa itu diberikan? Tapi kenapa kita lebih banyak lemas pada waktu menghadapi masalah? Kenapa loyo pada waktu kita punya persoalan? Kenapa semua energi kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting, perkara-perkara dunia? Ayo kita keluar dari sini semua. Amin. Kita harus keluar. Jangan mau tinggal di situ. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kuasa dan tenaganya untuk mengalahkan setan-setan, menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini seringkali pikiran, akal kita kompromi. Ya, salah satu bentuk komprominya apa? Ya, banyak berhala-berhala kita. Lalu kita sayang untuk memusnahkannya. Jelas itu tidak layak di hadapan Tuhan kita ini. Ya. Jadi ada misalnya patung gajah di rumah kita.
Kita merasa sayang pada batu gajah. Kita lap dia setiap hari. Lalu malah kita bilang, oh ini keramiknya gajah ini bagus. Ini saya beli dulu 6 juta ini. Ini saya beli dulu di Thailand. Emangnya gue pikirin. Ya, saya dulu ada satu porselin ya di kamar mandi, gambar kaisar. Dulu dia di sini. Lalu setelah dibongkar, saya bongkar, lalu kita bakar, apa yang terjadi? Ada petir yang menyambar di rumahnya sampai rumahnya itu bolong dan AC-nya rusak. Saya bilang, lihatlah keluar bahwa tidak ada hujan, petir menyambar. Dan petir itu pas dari kamar mandinya itu datang. Lompat setannya itu kayak petir. Terpaksa rumah itu diperbaiki karena jebol. Ya. Nah ini yang selalu kita bilang, oh nggak apa-apa kok, ini kan karya seni. Iya kan? Karya seni apa? Kalau itu mendatangkan dosa, mendatangkan setan, ngapain dipelihara? Nah, saudara-saudara, saya mau katakan, jangan ada kita yang mengeraskan hati. Amin. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeraskan hati. Tuhan benci kepada orang mengeraskan hati. Dan dosa yang paling besar adalah mengeraskan hati. Makanya Yesus itu hebat luar biasa. Kenapa? Dia sama sekali tidak pernah mengeraskan hati. Dia tunduk kepada Bapaknya. Ya kan? Kita harus tunduk dong kepada Bapa kita, Yesus Kristus. Dia tunduk kepada Bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Kan bisa saja tadi dia menghindar dari kayu salib, tapi dia tunduk kepada Bapaknya. Mari kita yang dikasih oleh Tuhan, kita pun tunduk kepada Bapa kita. Makanya tadi dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Udah, itu yang penting, tunduk. Ini seringkali kita tunduknya kemana? Kepada dunia. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk mengasihi kalimbubu, dalam bentuk mengasihi orang tua, dalam bentuk mengasihi yang lain, menghormati kalimbubu, macam-macam. Karena kita menghormati, mengasihi kalimbubu, kita tidak menghormati Tuhan lagi. Itu yang salah. Enggak salah kalau kita mengasihi kalimbubu, enggak salah kita mengasihi orang tua, tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, siapa lebih mengasihi bapak ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan, lebih daripada aku? Apa katanya? Tidak layak. Ya, itu harus kita tahu itu. Siapa yang mengasihi bapak ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, kata Tuhan Yesus. Tidak layak. Ya kan? Lalu kita sering berdoa, ya Bapa, layakkanlah aku di hadapanmu. Yesus, kita bilang lagi. Ya kan? Sambil nangis kita, suara kita bergetar. Bukan bumi yang bergetar. Tapi kalau doa kita berdoa dalam kebenaran, bukan suara kita yang gemetar, bumi yang gemetar. Nah, ini seringkali kita begitu. Ya. Itu ya saudara-saudara. Jadi sekali lagi, ini saya perhatikan beberapa kasus pada waktu abang saya
terlalu diandalkan istrinya, terlalu diandalkan anaknya, abang saya meninggal. Kenapa? Karena sudah mengandalkan manusia. Ada lagi yang saya lihat, kasus lain, begitu sayang kepada anaknya, apapun yang diminta anaknya, dia beri. Jangan sampai anak ini kecewa dan sakit hati. Anaknya mati, masih muda sekali, umur belasan tahun. Dan anak itu adalah anak satu-satunya. Saudara-saudara ingat itu. Siapa yang terlalu mengandalkan suaminya, siapa yang terlalu mengandalkan anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya lebih daripada aku, kata Tuhan Yesus, siap-siap Anda mati. Iya kan? Ini kayaknya Tuhan kejam ya. Bukan kejam, saudara-saudara. Ya memang dia yang punya semua kok. Apa hak Anda? Ayo, apa hak kita? Mana ada? Makanya yang paling penting adalah mengasihi. Itu yang paling penting. Ayo, keluar kita lagi dari semua itulah. Utamakan aja Tuhan lah, apalagi sekarang ini. Saya sudah bilang tadi, salah satu bentuk napas Tuhan itu adalah corona ini. Ya kan? Salah satu bentuk. Nah, selesai corona ini akan datang virus yang lain lebih hebat dari corona. Setelah virus yang lain itu datang perang dunia ketiga, nggak habis-habis penderitaan kita. Setelah perang dunia ketiga, antikristus datang lagi. Angka 666. Semua wajib kita pakai angka 666 itu. Kalau enggak, kita akan binasa juga, dibunuh. Kita menjual nggak laku, kita membeli pun tidak dikasih. Ada pun uang kita, kaya raya pun kita, nggak ada artinya. Semua ini nggak akan lama lagi. Asal ada aja umur kita ini 80 tahun, kita akan mengalami ini semua. Ya kan? Kalau umur kita saja sampai 80 tahun, siapa yang paling tua di sini? Ayo, angkat tangan dulu. Ada umur 70? Nggak ada ya? 68? Nggak ada. 65? Nggak ada. 60? Berarti paling tua ya. Asal sampai nanti umurnya 80, masih kita alami itu. Makanya saya sih nggak berharap umurnya panjang lagi. Tapi bukan kita minta, ya kan? Kehendakmu lah yang jadi itu. Tuhan Yesus 33 tahun nih umurnya. Dia bilang kehendakmu yang jadi Bapa. Dah, ya sama kita lakukan juga. Tapi harus kita beriman kepada Yesus. Jangan kehendakmu lah yang jadi Bapa kita bilang kita nggak beriman. Ya modar bahasa Jawanya. Tahu modar? Ya binasa. Ya kan? Itu kita harus tahu itu ya. Jadi ini semua pasti akan terjadi asal ada umurnya 80 ya. Dan kita berharap kita semua sampai umur paling tidak 100. Kalau boleh 120. Amin. Ada yang gak suka itu, gak mau dia umur 120. Gak mau ya. Saya pun gak mau ya. Iya, saya nggak mau. Tapi yang paling penting maksud saya begini, berapapun umur kita, yang penting percaya pada Yesus. Udah. Makanya jangan lagi kita susah-susah, biarin aja. Kita santai-santai aja sekarang. Ya, makan apa yang Anda suka, tapi jangan makan racunnya. Makan yang bergizi aja. Makan yang bergizi, ya kan? Itu. Karena ini akan pasti terjadi. Jadi dunia kita sekarang ini tidak mungkin lagi lebih baik. Ya, tidak mungkin lagi. Tapi ini sedang menuju kehancurannya. Bumi ini harus hancur, harus binasa. Ya, supaya Tuhan menjadikan bumi baru, langit baru. Nah, disitulah surga yang kekal. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang dikehendaki Tuhan tadi mengenal Dia,
Lalu yang kedua, mengalahkan iblis, itu yang dikehendaki. Yang ketiga adalah belas kasihan. Markus 9 ayat 13. Ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ya, jadi Elia melakukan kehendak Bapa, tetapi orang tidak mendengarkan dia. Ya. Jadi perlu sekali belas kasihan itu, saudara-saudara. Nah, kita lihat coba 1 Korintus 4 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Nah, ini perhatikan. Apakah yang kamu kehendaki? Yang kita kehendaki loh. Orang jemaat Tuhan kehendaki. Nah, lalu dikatakan, haruskah aku, ini Rasul Paulus yang bicara, haruskah aku datang kepadamu dengan apa? Haruskah aku datang dengan cambuk, kata Paulus, supaya kita menjadi penurut-penurut firman? Gimana? Nah, lalu atau dengan kasih. Kita mau pilih mana? Mau dicambuk Tuhan atau mau dikasih Tuhan? Ya. Dan dengan hati yang lemah lembut. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan kehendaki, kita ini semua mengasihi. Amin. Ya. Amin. Amin. Nah, itu Tuhan kehendaki. Makanya kita ya menegur orang pun harus dengan kasih. Tuh, firman Tuhan katakan, kalau ada temanmu berbuat dosa, tegurlah dia dengan kasih. Pertama tegur dia di bawah 4 mata. Kalau dia tidak mau bertobat, tegur dia di bawah 4 mata, di bawah saksi. Kalau dia nggak mau juga bertobat, maka perkaranya dibawa kepada jemaat. Itu Matius 18. Anda boleh baca nanti. Jadi yang paling penting kita yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Amin. Apa kehendak Tuhan? Mengenal Dia. Apa kehendak Tuhan? Mengalahkan iblis. Jadi kita bisa mengalahkan iblis. Apa kehendak Tuhan? Mengasihi. Mengasihi itu perbuatan yang paling dibenci oleh setan, saudara-saudara. Yang paling dibenci. Maka kalau kita mengasihi, setan tidak suka. Ya, ingat itu. Kalau kita mengasihi, setan tidak suka. Ya, karena itu kita tidak boleh melakukan kekerasan dalam memberitakan Injil kebenaran. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah itu, yang Tuhan kehendaki pasti yang pertama mengenal Yesus Kristus, mengenal pribadinya. Yang Tuhan kehendaki kita mengalahkan setan dan iblis. Yang Tuhan kehendaki ialah kasih, mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati.